Kedatangan Mama warga desa Cigobang, Kabupaten Cirebon menyuarakan penolakan terhadap keberadaan kebun sawit ilegal karena lahan kebun sawit seluas 2,5 hektar pohon sawit tak kunjung dimusnahkan. Mereka melakukan pencabutan pohon menggunakan alat golok dan linggis dan mencabut secara manual. Keberadaan kebun sawit yang sempat viral ditemukan secara misterius ini dari pihak pemilik perusahaan yang belum melakukan pengosongan kelapa sawit. Padahal dari pemerintah daerah serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang keras keberadaan kebun sawit di Cirebon. Saya nggak setuju, Pak. Setuju adanya Pohon sawit. Satu, takut longsor, takut longsor. Kalau saya mah udah tua. udah ada. Ya, ntar anak cucu saya mau kemana? Kita nggak punya air, Pak. Aksi protes Mama ini baru bisa diredam setelah pihak kepala desa Cigobang mendatangi lahan sawit. Masyarakat menuntut itu sawit tidak ada di desa Cigobang. Yang jelas kami seseragam mungkin nanti dari pemerintah kabupaten ataupun nanti ibu-ibu dewan supaya menindaklanjut untuk permasalahan sawit ini supaya segera mungkin. Pihak desa juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhutani Kabupaten Cirebon untuk memusnahkan pohon sawit rencananya Senin depan oleh Satpol PP. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo dikepung aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat eskavator. Aktivitas tambang ini dikeluhkan warga karena sering memicu terjadinya banjir bandang hingga merusak lahan sawah akibat sedimentasi lumpur. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo dikepung ribuan hektar aktivitas tambang ilegal yang tersebar di beberapa kecamatan. Pertambangan emas ilegal ini dilakukan sejumlah kelompok usaha tambang yang bermodal besar. Para pelaku usaha tambang ilegal ini beroperasi di wilayah perbukitan, perkebunan, cagar alam hingga mengepung permukiman. Seperti halnya di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwatu, aktivitas pertambangan mengepung permukiman warga. Dalam pantauan udara menggunakan drone, terlihat kubangan yang menyerupai danau-danau kecil yang berada di belakang rumah warga. Meski telah dilakukan penertiban hingga penyitaan alat berat, para pelaku tambang ilegal ini masih tetap melakukan aktivitas pertambangan dengan cara sembunyi-sembunyi di sejumlah lokasi tambang yang lainnya. Ya, apa yang dilakukan oleh peti-peti itu, pembuangannya kemana kita bisa lihat. Ya, jadi saya bisa menjawab langsung, penyebab banjir adalah karena dari sumbernya dari hulunya dari peti. Kalau yang blasting kan di sebelah sini nih. Secara peta pun kita bisa melihat, orang awam bisa melihat kemana itu alirannya. Untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal ini, Polda Gorontalo akan melakukan razia besar-besaran di seluruh lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwatu. Dari Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi cuaca buruk masih menghantui masyarakat, termasuk para pengendara yang sedang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Para pemotor pun harus berpegangan erat pada kerangka besi jembatan saat angin kencang sedang melanda. Inilah momen saat badai menerjang kawasan Suramadu yang direkam oleh seorang pemotor tepat di jembatan Suramadu dari arah Bangkalan. Mereka terpaksa berhenti dan menepi di jalur roda 2 ini sambil berpegangan pada pagar atau kerangka besi jembatan. Selain jarak pandang menjadi terbatas, angin kencang berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi para pengendara roda 2. Sementara bagi para pemotor yang lain yang belum memasuki jembatan, mereka memilih berteduh di bawah jembatan flyover yang tepat berada di pintu masuk jembatan. Pihak BPBD Bangkalan mengimbau agar masyarakat tetap waspada menghadapi cuaca buruk yang masih berlangsung hingga saat ini. Warga yang melintasi Suramadu khususnya dan
Sekarang ini cuaca ekstrim, angin kencang, hujan yang kadang-kadang datang tiba-tiba. Nah, perlu kewaspadaan, hindari pohon-pohon besar, papan reklame yang besar juga, agar keselamatan diri. Bagi para pengendara agar senantiasa mengutamakan keselamatan di jalan dengan mencari perlindungan yang aman untuk berteduh saat hujan disertai angin kencang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Syafiq Ridan Ali, pendaki yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet. Jenazah korban langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat hingga warga pecah saat jenazah Syafiq Ridan Ali Razan tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Jenazah pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet tiba di rumah duka pada Kamis malam. Jenazah Syafiq pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru pun kembali pecah saat jenazah Syafiq dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafiq Ridwan Ali. Sebelumnya almarhum Syafiq Ridwan Ali Razan melakukan pendakian bersama temannya Himawan di Gunung Slamet pada 27 Desember lalu dan dilaporkan hilang. Selang beberapa hari, Himawan ditemukan selamat, sedangkan Syafiq Ridwan Ali baru ditemukan setelah 17 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Suasana mencekam terjadi di kawasan perbelanjaan Moontown Plaza di Hong Kong pada hari Kamis malam waktu setempat. Seorang pria mengancam dengan menggunakan pisau dan membuat kepanikan pengunjung mal hingga berhamburan mencari perlindungan. Ya, insiden teror terjadi saat seorang pria mengacungkan pisau di tengah keramaian Moontown Plaza. Pelaku menawan seorang pengunjung mal meski akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh 3 polisi huru-hara. Petugas melepaskan tembakan dan membuat pelaku terjatuh dan berhasil melepaskan tawanan. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka tembak. Pemirsa, militer Israel dilaporkan melancarkan serangan kedua desa di Lembah Beka, Lebanon. Serangan terjadi saat Israel menekan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan Israel terhadap 2 desa di Lembah Beka, Lebanon. Kedua desa yang menjadi sasaran serangan diantaranya Sohmor dan Mashkara. 2 bangunan permukiman di desa Sohmor menjadi sasaran awal serangan. Beberapa saat kemudian, 2 bangunan lain di desa Mashkara juga dilaporkan terkena serangan Israel. Militer Israel pun mengklaim serangan tersebut menyasar bangunan yang disebut berisi infrastruktur Hizbullah. Israel diketahui terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke wilayah Lebanon meski gencatan senjata dengan Hizbullah telah berlaku sejak akhir 2024. Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas serangan meningkat seiring dorongan Israel dan Amerika Serikat agar pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah. Sebuah ledakan besar yang disusul kebakaran hebat melanda sebuah rumah di pusat kota Utrecht, Belanda pada Kamis waktu setempat. Insiden tersebut dipicu oleh kebocoran gas. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Arumsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Ledakan terjadi di kawasan Fischersteeg, sebuah gang sempit di area pusat kota Utrecht, Belanda. Pihak berwenang menyampaikan kebocoran gas menjadi pemicu utama ledakan yang kemudian menimbulkan kebakaran hebat. Sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka akibat peristiwa tersebut. Wali Kota Utrecht, Sharon Dijksma, menyebut luka para korban tidak bersifat mengancam jiwa. Ledakan dilaporkan sangat kuat sehingga merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Dinding dan jendela di beberapa bangunan jebol, sementara sejumlah toko di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran pun membutuhkan waktu beberapa jam memadamkan api. Meski api telah berhasil dipadamkan, aparat keamanan masih berjaga untuk memastikan kawasan tersebut aman sebelum warga diizinkan kembali ke rumah mereka.